Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di pertemuan keempat kita, materi IPA terpadu. Sebelum memulai pertemuan ini, marilah kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zikni ilma warzuqni fahma. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang respirasi manusia dan respirasi hewan. Pastinya selanjutnya adalah yang ketiga, respirasi pada tumbuhan. Respirasi pada tumbuhan merupakan suatu proses di mana tumbuhan menyerap molekul oksigen yang terdapat di udara untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Respirasi pada tumbuhan diketahui terjadi pada siang hari dan pagi hari, bersamaan dengan proses fotosintesis, dan juga pada malam hari saat tumbuhan tidak melakukan fotosintesis. Dapat dikatakan pula bahwa 100% proses respirasi terjadi pada saat tumbuhan berfotosintesis. Pada proses respirasi ini, tumbuhan memecah senyawa kompleks hasil fotosintesis seperti amilum dan glukosa untuk mendapatkan energi. Dalam banyak hal, respirasi merupakan kebalikan dari fotosintesis. Rumus kimia respirasi pada tumbuhan hampir sama dengan respirasi pada manusia dan hewan, yaitu mengubah glukosa dan oksigen menjadi karbon dioksida dan air dan menghasilkan energi sebanyak 38 ATP. Respirasi pada tumbuhan juga terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob di mana sistem tumbuhan menggunakan oksigen yang ada di udara untuk mendapatkan energi bagi dirinya. Pemecahan karbohidrat pada tumbuhan sangat bergantung pada oksigen. Respirasi aerob ini terjadi seumur hidup tumbuhan. Dan sintesisnya adalah karbon dioksida. Sintesis itu adalah hasil. Hasilnya karbon dioksida dan air. Yang kedua, respirasi anaerob. Jenis respirasi anaerob adalah sistem di mana tumbuhan tidak perlu menggunakan oksigen untuk melakukan reaksi pemecahan rantai karbohidrat. Respirasi ini terjadi hanya sementara pada tumbuhan. Hasil daripada respirasi anaerob ini berupa sintesis alkohol dan karbon dioksida. Jenis respirasi anaerob ini menghasilkan energi lebih sedikit dibandingkan dengan respirasi aerob. Faktor yang mempengaruhi respirasi pada tumbuhan. Pastinya ada faktor internal, yaitu dari dalam, dan eksternal, dari luar. Dari dalam sendiri, faktor dari protoplasmik, serta konsentrasi substrat respirasi yang tersedia. Sedangkan yang dari luar itu terpengaruhi oleh temperatur atau suhu, cahaya, konsentrasi oksigen di udara, konsentrasi karbon dioksida, ketersediaan air, luka pada organ tumbuhan, senyawa kimia, dan perlakuan mekanik. Yang C, zat yang menghambat proses respirasi. Respirasi juga bisa terhambat ya, yaitu iodoasetat. Biasanya zat ini terdapat di dalam betadin. Fluoride ya. Dia adanya biasanya di pasta gigi. Cyanida
racun ya, tapi bukan di kopi. Kloroform biasanya adanya di betadin. Baiklin, maaf. Aseton itu untuk membersihkan kutek dari kuku ya. Dan yang terakhir ether merupakan alkohol, nama lain dari alkohol. Itu zat yang menghambat proses respirasi. Apabila respirasi telah berhenti pada tumbuhan, tandanya tumbuhan layu, kemudian dia mati. Kita masuk yang selanjutnya yaitu inti materi bab 10 yang D, fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses anabolisme, yaitu proses pembentukan molekul kecil menjadi molekul besar. Jika hewan dan manusia mendapatkan energi dari makhluk hidup lain lewat makanan, tumbuhan merupakan organisme yang mampu menyediakan makanannya sendiri. Nah, proses inilah disebut fotosintesis. Dari namanya foto berarti menggunakan cahaya, sementara sintesis berarti menghasilkan. Molekul sederhana kemudian diubah menjadi molekul kompleks menggunakan energi matahari. Oke. Proses fotosintesis mengubah karbon dioksida dan air menjadi energi berupa karbohidrat dan oksigen menggunakan klorofil dan cahaya matahari. Klorofil di sini tersebut adalah zat hijau daun. Proses terjadinya fotosintesis ini di hijau daun hijau, yaitu di sel mesofil. Pada sel mesofil terdapat kloroplas dan di dalamnya ada grana. Fotosintesis juga terjadi di batang hijau dan beberapa bagian bunga. Nih, bagaimana fotosintesis terjadi? Fotosintesis tadi merubah CO2, karbon dioksida, dan air menjadi energi berupa karbohidrat dan oksigen menggunakan klorofil dan cahaya matahari. Ini gambar penampang sel daun, di mana yang ditunjuk adalah sel mesofil. Nah, di dalam mesofil ini terdapat kloroplas dan adanya grana. Nah, kita akan melihat struktur kloroplas. Ini adalah gambar penampakan daripada kloroplas. Jika dari mesofil tadi diperbesar, adanya kloroplas ini. Nah, kloroplas diperbesar kembali, terdapat susunannya di dalamnya ini. Nah, terdapat grana yang ditunjukkan oleh anak panah ya. Grana ini. Kemudian adanya membran luar, lumen, membran dalam, stroma, dan tilakoid. Kita akan membahas klorofil. Pada permukaan daun terdapat 0,5 juta kloroplas per meter persegi. Karbon dioksida mencapai kloroplas melalui stomata, sementara air melalui urat daun. Kloroplas terdapat klorofil. Klorofil adalah pigmen tumbuhan yang terdapat pada kloroplas dan dapat berupa bakterioklorofil A, B, C, D, E, dan bakterioviridin. Ada 2 jenis macam klorofil, yaitu klorofil A dan klorofil B. Fotosintesis hanya dapat berlangsung pada organisme yang memiliki klorofil.
Baiklah, kita akan mengetahui perbedaan apa sih klorofil A dan klorofil B. Klorofil berfungsi untuk menyerap energi cahaya matahari, selain warna hijau atau warna biru. Energi inilah yang akan digunakan dalam proses fotosintesis. Oke, klorofil A ya, dan klorofil B. Sekarang kita akan membahas klorofil A. Rumus kimia daripada klorofil A adalah C55H72O5N4 dan Mg. C-nya karbon, H hidrogen, O oksigen, N natrium, Mg-nya magnesium. Memiliki gugus pengikat klorofil A adalah CH3. Cahaya yang diserap merupakan cahaya biru, violet, dan merah. Absorpsi maksimum, penyerapan maksimum klorofil A pada panjang gelombang 673 nanometer. Klorofil A paling banyak terdapat pada fotosistem kedua. Ini akan kita bahas kembali selanjutnya nanti ya. Klorofil B. Klorofil B memiliki rumus kimia C55H70O6N4 Mg. Karbon, hidrogen, oksigen, natrium, dan magnesium. Gugus pengikatnya adalah CH. Menyerap cahaya biru dan orange serta memantulkan cahaya kuning hijau. Penyerapan maksimum pada panjang gelombang 455 sampai 640 nanometer. Terdapat pada fotosistem pertama. Yang kedua, proses fotosintesis. Persamaan reaksi fotosintesis adalah karbohidrat dan uap air menghasilkan gula dan oksigen. Ini adalah penampang proses terjadinya di daun dan membutuhkan sinar matahari. Di sini kloroplas ini merupakan penampang daun ya. Tahapan pada reaksi terang meliputi dalam proses fotosintesis terjadi dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Tahapan pada reaksi terang meliputi dia memerlukan cahaya, menyerap energi cahaya matahari oleh klorofil. Terjadi dalam grana. Terjadi transfer elektron. Memecah molekul air fotolisis menjadi pemecahan molekul air fotolisis menjadi ion hidrogen H+ dan melepas oksigen. Hasil daripada reaksi terang dimanfaatkan dalam reaksi gelap. Reaksi terang ini disebut reaksi Hill. Jadi sebelumnya daun melakukan fotosintesis melalui reaksi terang. Setelah itu, hasil daripada reaksi terang digunakan dalam reaksi gelap. Apapun hal-hal yang terjadi pada saat reaksi gelap adalah tidak membutuhkan cahaya. Tidak membutuhkan cahaya, pengikatan karbon dioksida, kemudian karbon dioksida diubah menjadi bentuk glukosa dan karbohidrat menggunakan ion hidrogen dan energi yang dibentuk saat reaksi terang. Terjadi dalam stoma dan merupakan siklus Calvin-Benson.
Alhamdulillah materi untuk pertemuan keempat selesai, bab 10 juga selesai. Diharapkan untuk pertemuan selanjutnya kita ulangan harian pertama ya. Untuk tugas mengerjakan evaluasi bab 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.